Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa datang ke masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah sekaligus kita lanjutkan thalabul ilm. Mudah-mudahan sejak awal kita punya tujuan untuk mengkaji ayat Allah sebagai ibadah kita dan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, tadi saya kutipkan ayat yang termaktub dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, ayat yang pertama. Surah ini penting untuk dipahami karena tidak banyak nama surah di dalam Al-Quran yang memiliki nama ganda. Surah Al-Baqarah hanya nama surah Al-Baqarah, tapi surah Al-Isra itu memiliki dua nama. Satu disebut dengan nama surah Al-Isra, kedua disebut dengan nama surah Bani Israel. Al-Quran, mushaf Al-Quran atau terjemahan Al-Quran, biasanya yang bagian atas di sini itu muncul dua alternatif nama. Yang biasa kita lihat itu tertulis surah Al-Isra. Tapi kalau ada Al-Quran tertulis surah Bani Israel, itu berarti bukan palsu, itu asli, karena satu surah ini memiliki dua nama. Kalau satu surah memiliki dua nama, itu pasti ada maksud, ada tujuan. Dan kalau kita mengkaji secara sederhana, kenapa disebut dengan surah Al-Isra? Karena di dalam surah ini, di ayat pertama ada kata kunci asra. Arti harfiahnya sama dengan Isra, perjalanan di waktu malam. Jadi asra itu bahasa Arabnya. Kalau bahasa Inggrisnya mungkin kurang lebih sama dengan traveling. Sampean sering mengadakan traveling? Berarti sudah Isra Mi'raj tadi. Ini tidak sama persis ya.
Tapi asra itu perjalanan. Tapi perjalanan yang ada timingnya. Ada timingnya. Jadi kalau diterjemahkan secara harfiah, subhana, maha suci dia, alladzi, yang asra, telah memperjalankan. Asra, sekali lagi, perjalanan, ada timingnya. Timingnya apa? Di waktu malam. Atas siapa? Bi'abdihi, atas hambanya. Siapa yang dimaksud dengan abdun di sini tidak disebutkan nama. Kalau sesuatu tidak disebutkan nama, ini berarti ada sesuatu yang harus dijadikan bahan renungan. Tapi sudah pasti tidak ada alternatif lain kecuali yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istilah abdun itu tidak hanya bicara mengenai yang ruhiyah, tapi juga bicara mengenai yang jasadiyah. Apa itu maksudnya? Bukan hanya yang bermakna ruh, tapi juga bermakna fisik. Jadi kalau ada yang berkata peristiwa Isra, peristiwa perjalanan di waktu malam yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hanya sebuah mimpi secara ruhiyah saja, ini kurang tepat. Karena dalam bahasa Arab abdun itu sudah mencakup mengenai fisiknya, physically. Berarti ini sama dengan kalau saya ibaratkan jasad kita ini, itu perjalanan yang dialami Nabi begitu. Bukan hanya ruhnya, tapi jasadnya. Mungkin orang bertanya, apakah mungkin bisa begitu? Perjalanan yang sangat jauh, tapi ditempuh dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Logis enggak? Bisa enggak orang mengadakan perjalanan secara fisik dengan tempat yang sangat jauh tapi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya? Logis enggak? Pada masa itu logis? Enggak logis. Memang enggak logis. Tapi bagaimana itu bisa diterima oleh manusia sekarang? Bagaimana caranya? Sains membuktikan. Sains sudah menjadi bukti. Nggak usah jauh-jauh, paling sederhana. Semut kalau dari sini menuju Jakarta bisa nggak dalam waktu 3 jam? Bagaimana caranya? Nggak ada ceritanya Mas semut bisa berjalan jauh, begitu jauhnya dari sini ke sono hanya dalam waktu 3 jam. Nggak bisa, kecuali dengan alat tertentu. Bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak kita. Kalau ibu-ibu biasanya pergi bawa makanan, semut masuk, tahu enggak? Dari sini terbang ke Jakarta, dalam waktu 3 jam dia sudah nyampe. Artinya apa? Bukan atas kehendaknya, tapi atas kehendak selain dirinya. Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mungkin itu bisa dilakukan, tapi atas kehendak Allah, bukan atas kehendak dirinya, maka itu bisa terjadi. Dan fakta membuktikan itu. Ini salah satu mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sifatnya abadi, bisa dibuktikan. Mukjizat para nabi yang lain itu sifatnya temporal, diakui pada masanya, tapi tidak bisa dibuktikan pada masa sekarang. Kalau mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dibuktikan pada masanya dan bisa dibuktikan pada masa sekarang. Contoh, Nabi pernah nggak membelah bulan? Nabi membelah bulan, pernah tidak? Pernah membelah bulan. Pada masanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan, itu menjadi bahan ejekan pada masanya di lingkungan sekitarnya. Tetapi orang yang berada di luar kota itu mengakui memang ada bulan yang terbelah. Dan bukan hanya itu catatannya.
Di dalam hadis ada memang, tapi itu kan catatan sepihak dari kita sendiri. Tapi ada catatan bulan terbelah dalam tradisi India. Bayangkan, antara Saudi Arabia dengan India itu jaraknya berapa kilo? Kalau naik pesawat berapa jam? Dari Saudi Arabia ke India itu separuh perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia. Kalau dari sini ke Saudi itu berapa jam kalau pesawat? 9-10 jam. Anggap saja kalau separuhnya 5 jam, ya 5 jam. Kira-kira pada masa Nabi masih hidup, Nabi masih hidup, dari India ke Saudi itu kira-kira berapa hari? Berapa bulan? Sangat lama. Tapi kenapa ada catatan bulan terbelah dalam tradisi India? Bahkan termaktub dalam kitab India. Ada dalam kitab India, misalnya kita bisa lihat Srimad Bhagavatam Purana, Bhagavad Purana. Hal-hal seperti ini menjadi aneh. Kenapa ada catatan seperti itu pada masa yang sama? Bahkan dalam tradisi catatan di Cina memang ada peristiwa bulan terbelah itu. Sekarang orang sudah bisa tidak ke bulan? Sudah. Ada enggak bukti bahwa memang di situ ada retakan panjang dari satu arah ke arah lain yang membuktikan memang ini terjadi pembelahan bulan itu? Terbukti tidak? Terbukti. Cuma mereka tidak berani berkata ini memang bulan terjadi retakan besar. Saya tidak bisa menyatakan ini terkait dengan siapa. Kalau dihubungkan dengan tradisi agama, ada validasinya dalam tradisi Islam. Kalau bicara mengenai sains, ini sangat tidak mungkin. Tapi kenapa bisa terjadi seperti ini? Sehingga mereka mau tidak mau menghubungkannya dengan peristiwa masa lampau yang ada catatan itu. Catatan di Cina, catatan di India, di cross check. Oh, barangkali ini ada kaitannya. Cuma tidak berani ini terkait dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itu sudah cukup menjadi bukti memang bulan terbelah. Jadi mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akurat, bukan sekedar masa lampau, masa kini pun bisa dibuktikan. Al-Quranul Karim, apakah itu mukjizat pada masa lampau atau sekaligus mukjizat masa sekarang? Iya. Kalau masa lampau sederhana. Sayyidina Umar ibn al-Khattab sebelum menjadi muslim, bagaimana dia bisa terima Islam itu? Karena mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan oleh adiknya yang masuk Islam lebih awal. Ketika mau membunuh adiknya sendiri, tangannya tak sanggup untuk membunuhnya, bahkan pedangnya pun jatuh. Itu membuktikan betapa dahsyat Al-Quran itu, yang berbeda dengan syair pada masanya. Sekarang terbukti tidak? Para profesor dari bidang kimia, fisika dan lain-lain takjub dengan informasi-informasi Al-Quran yang membuktikan dari latar belakang keilmuannya. Banyak atau sedikit? Banyak. Mereka masuk Islam atau tidak? Masuk Islam. Gara-gara apa? Al-Quranul Karim. Bukan gara-gara sampean, gara-gara Quran. Artinya apa? Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kembali pada pembahasan ayat ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu memperjalankan hambanya atas kehendaknya, bukan atas kehendak hambanya sendiri, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi unik di sini, setelah Allah menggunakan kata kunci asra, perjalanan di waktu malam, ditegaskan dengan kata kunci yang kedua. Apa itu? Laila. Apa itu Laila? Kalau di sini orang yang bernama Laila itu laki atau perempuan? Hah? Kalau ada seorang manusia laki-laki
lahir di waktu malam diberi nama Laila, gak bahaya tak? Ini tradisi kita ya, tradisi kita. Tapi kalau disebut Laila itu arti harfiahnya malam. Tapi malam yang ada timingnya, ada space-nya, waktu yang sangat sedikit, bukan keseluruhan malam. Jadi sekali lagi lebih aneh lagi ini, perjalanan di waktu malam, tapi waktu malamnya itu ada pembatasnya, bukan seluruh waktu malam. Kalau kita hidup dan masuk ke lorong waktu di zaman Nabi masih hidup, kira-kira kita ini berada di barisan Nabi atau berada di barisan orang yang menentang Nabi? Ayo, kira-kira kita berada di posisi mana? Pasti dan pasti berada di seberang barisan Nabi. Kenapa? Ini sangat-sangat tidak masuk di sini. Akal orang dulu kalau menerima kayak kita begini sangat sulit. Loh, kenapa kita bisa terima? Ya karena kita ini Turki. Tahu Turki? Turunan Islam. Nah, pertanyaan yang kedua, dari mana ke mana? Karena asra, perjalanan itu dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kawasan ke kawasan lain. Dan memang dijelaskan di ayat ini, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Kenapa bukan dari tempat lain? Kok harus dimulai dari masjidil haram? Kenapa? Rumahnya. Itu jawaban terlalu sederhana itu. Minal masjidil haram. Kenapa bukan dari tempat lain? Atau kenapa tidak dibalik? Ini dasarnya sangat kuat, argumentasinya kuat. Islam datang itu bukan untuk sebagian ummah. Islam ini datang untuk semua. Maka harus dimulai dari lokasi itu. Bagaimana justifikasinya? Begini, Masjidil Haram itu bahasa simbol. Bahasa simbol. Maksudnya apa bahasa simbol? Masjidil Haram itu siapa yang menegakkan pondasinya? Nabi Ibrahim. Oke? Kalau yang menegakkan itu Nabi Ibrahim, di mana pembuktiannya bahwa memang betul Masjidil Haram itu pondasinya ditegakkan oleh Ibrahim? Di ayat 127 dari surah Al-Baqarah. Bagaimana bunyi ayat 127 surah Al-Baqarah itu? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Betul ya ayatnya bunyi gitu. Perhatikan di situ. Di situ boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Nah, masalahnya begini. Kenapa Al-Quran itu boleh membaca, kita diperkenankan untuk membaca itu dari Nabi SAW dengan nama Ibrahim atau dengan nama Ibrahim? Kenapa? Ini ada sesuatu yang penting supaya paham begini. Yang akrab di telinga kita itu nama Ibrahim atau Ibrahim? Ibrahim. Kalau ada orang atau ada di antara kita, anak cucu kita dikasih nama Ibrahim, kira-kira benar atau salah? Atau misalnya kalau imam sholat di sini, imam sholat membaca setelah amin, kemudian dia baca wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Kira-kira kalau begitu, sampean yang baris di depan nih mengatakan apa? Subhanallah gitu. Kira-kira begitu enggak? Kalau yang kita itu mengatakan subhanallah, yang salah itu imamnya atau kita? Kita yang salah. Imamnya sudah benar.
Cuma sebelum begitu harus dijelaskan kayak begini supaya nggak salah paham. Jadi dibaca Ibrahim, dibaca Ibrahim, dua-duanya benar. Itu Al-Quranul Karim. Tapi masalahnya begini, kenapa ada boleh baca Ibrahim, boleh baca Ibrahim? Apakah ini ada kaitan dengan risalah para nabi sebelumnya? Jawabannya iya. Karena para nabi sebelumnya itu diutus dengan bahasa kaumnya sendiri. Dan cara melafalkan nama itu bukan dengan nama Ibrahim, bukan dengan nama Ibrahim, tapi dengan nama Abraham. Masalahnya kalau dari Abraham bahasa kaum Bani Israel, bahasa Ibrani, dengan Ibrahim bahasa Arab, ini ada sesuatu yang belum ketemu dari Abraham ke Ibrahim, atau dari Ibrahim ke Abraham, belum ketemu. Bagaimana supaya bisa ketemu? Maka Allah mengizinkan membaca dengan nama Ibrahim. Ini jembatannya. Maka dari Ibrahim menjadi Ibrahim, menjadi Abraham, terbukti secara valid. Atau dari Abraham menjadi Ibrahim, menjadi Ibrahim, valid Quran tuh. Jadi bukan sekedar berbeda. Orang yang tidak paham dikatakan Abraham itu bukan Ibrahim, Ibrahim itu bukan Abraham. Kira-kira kalau ada orang yang begini, itu kurang piknik atau bagaimana? Ya karena jelas kurang piknik. Ini hanya soal bahasa, soal dialek. Maka risalah Al-Quran ketika menjelaskan peristiwa Isra ini dimulai dari yang sentral ini, tokohnya. Siapa itu? Ibrahim. Ini kajian yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi ini sesuatu yang penting untuk dipahami. Kemudian dari tempat yang sakral ini merujuk pada tokoh Ibrahim, maka menuju pada ilal Masjidil Aqsa. Sebelum saya lanjutkan, kalau kita mengenal istilah Masjidil Haram, yang dimaksud itu lokasinya yang mana? Apakah bangunan yang sekarang ini besar, luas itu yang disebut Masjidil Haram? Apa itu maksudnya? Kalau panjenengan berkata, ya itu Masjidil Haram yang luas itu, ini salah. Yang betul, yang betul Masjidil Haram ketika Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 bukan mencakup keseluruhannya itu, tapi hanya Ka'bahnya doang. Kalau begitu sholatnya waktu itu di mana? Di luar Ka'bah itu, menghadap ke arah Ka'bah. Kalau di luar, kena sinar matahari langsung atau tidak? Ya pasti kena. Di sekitarnya banyak rumah-rumah waktu itu. Itulah yang dimaksud Masjidil Haram, bukan yang sekarang. Sekarang itu perluasannya. Makanya kalau zaman Nabi sholatnya langsung terik matahari. Kalau sekarang sholatnya tidak diterik matahari, bahkan ber-AC sekarang. Betul nggak? Nah, jadi waktu itu Masjidil Haram kayak begitu. Hanya Ka'bahnya itu yang disebut Masjidil Haram. Sama dengan Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu yang mana sekarang? Yang tadi dibaca imam itu berkaitan dengan apa? Agar Palestina itu dibebaskan. Kira-kira kalau bicara mengenai Masjidil Aqsa, yang mana lokasinya? Waktu Al-Quran diturunkan, yang dimaksud Masjidil Aqsa itu yang mana? Kalau kita saat ini yang umroh plus Yerusalem, ada dua masjid besar di situ. Ada yang di tengah berkubah emas, itu yang disebut the Dome of the Rock, Masjid Kubah Karang. Kenapa disebut karang? Karena di situ ada batu besar. Batunya besar, kemudian diberikan kubah.
kubah karang. Jadi ibaratnya kayak begini, ini batu besar, di situ ada kubahnya. Ya kayak begini lah, persis kayak gini. Ada tinggi sekali, di sini ada batu besar. Batu besar itu ada ceritanya, bukan sekedar batu, tapi itu disebut dalam istilah bahasa Ibraninya avon hastiye. Avon itu arti harfiahnya batu, hastiye pondasi, batu pondasi. Itu adalah batu pondasi bangunan Masjidil Aqsa yang lama pada masa Nabi Sulaiman. Di atasnya baru dibangun kubah emas. Sebelumnya nggak ada bangunan itu, hanya batu karang itu saja. Itulah tempat pijakan Nabi waktu Mi'raj. Jadi waktu Nabi Mi'raj, di situ sudah ada batu itu. Di situ ada bekas telapak kaki Nabi sebagai pijakan ketika Mi'raj. Sama persis seperti di Mekah ada yang disebut Maqam Ibrahim, bekas telapak kaki pijakan Nabi Ibrahim. Jadi kalau Masjidil Haram bicara mengenai Abul Anbiya, Masjidil Aqsa bicara mengenai Khataman Nabiyyin. Ini mata rantainya. Dan kita bisa tahu, kalau di bagian tengah ada Masjid the Dome of the Rock, di bagian samping itu yang kita kenal sekarang dengan istilah Masjidil Aqsa. Itu salah satu bagiannya. Jadi yang dimaksud dengan Masjidil Aqsa ketika Al-Quran diturunkan itu keseluruhan kompleks sebetulnya. Yang itu kemudian jadi rebutan kaum Yahudi. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang-orang Yahudi itu kiblatnya sampai hari ini kalau mereka itu sembahyang menghadap ke arah batu karang itu, ke arah itu. Makanya mereka itu berada di tembok sebelah barat untuk menghadapkan wajahnya ke situ. Di Surabaya dulu Jalan Kayun, tahu Jalan Kayun ya? Sekarang kalau nggak salah sudah jadi hotel itu. Jalan Kayun nomor 4. Dulu ada sinagog di situ, tempat ibadah kaum Yahudi. Laki perempuan dipisah kayak gini, yang laki di sini, yang perempuan di samping, dipisah. Sama seperti kita. Loh, kenapa bisa begitu? Karena ada kemiripan tradisi. Masalah fikihnya itu ada kemiripan. Diturunkan dari mana? Dari datuknya. Siapa itu? Ibrahim. Kita kalau sholat tanpa wudhu boleh nggak? Nggak boleh, harus wudhu. Salah satu yang dibersihkan apa? Kaki, tangan, wajah, ya kan? Itu yang sentral deh. Apakah kaum Yahudi juga begitu? Sampai hari ini kalau mereka itu sembahyang, iya, mencuci kaki juga mencuci tangan. Iya, sama begitu. Kalau berkaitan dengan Ibrahim, pasti jejaknya itu ada kemiripan. Kalau tradisi Nasrani, Kristiani, ada nggak begitu? Ada. Ada sebetulnya. Cuma sekarang disederhanakan. Ada yang dulu mantan Katolik? Ada. Kalau sebelum masuk ke dalam gereja, di sebelah luar menempel di tembok ada semacam cawan di situ. Cawan di situ itu ada airnya. Bukan sekedar hiasan itu cawan, tahu cawan, semacam mangkok di situ, nempel di tembok dinding sebelum masuk. Itu setiap orang yang mau masuk harus mencelupkan jarinya ke situ, ke dalam air itu, baru kemudian membuat tanda salib. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ini sebetulnya wudhu yang disederhanakan. Jadi jejaknya itu masih kelihatan. Cuma tradisi Protestan sudah nggak mau pakai lagi. Yang masih mempertahankan tradisi Katolik, mencelupkan air di situ. Jadi tradisi Islam ada, tradisi Yahudi apalagi, tradisi non Muslim dalam arti kaum Kristiani juga ada. Cuma ada yang disederhanakan. Jadi itu jejak ya. Jadi kalau bicara Masjidil Haram, bicara mengenai tokoh Abraham atau Ibrahim, semua orang tahu, bukan hanya kita.
Artinya apa? Menjadi orang itu tidak dilupakan oleh yang lain, meskipun harus berbeda. Ini tokoh yang bisa menjadi panutan kita. Bisakah kita ini mencontoh orang ini sehingga kita bisa diterima oleh semua? Ibrahim itu begitu, namanya diabadikan tapi dengan ragam yang berbeda. Inilah tokoh yang bernama Ibrahim. Kemudian baru Masjidil Aqsa itu konsentrasi kepada Bani Israel. Itulah sebabnya kiblat itu dipindah. Kenapa dipindah? Karena kalau bertahan di Masjidil Aqsa, maka itu hanya untuk satu kaum, satu bangsa. Sementara Islam, risalah Nabi terakhir itu untuk satu bangsa atau untuk semua bangsa? Untuk semua. Maka dikembalikan yang ke senior, bukan ke junior. Maksudnya bagaimana? Masjidil Aqsa siapa yang mendirikan? Nabi Sulaiman. Dulu saya ingat, saya pernah bicara di sini. Yang mendirikan Masjidil Aqsa, ya, itu adalah tokoh yang bernama Sulaiman. Apa arti nama Sulaiman? Sama dengan Slomo bahasa Ibraninya. Slomo, Sulaiman itu sama dengan salam. Salam itu apa? Damai sejahtera. Kota tempat tegaknya bangunan Masjidil Aqsa disebut dengan nama kota Yerusalem. Apa makna Yerusalem? Yeru artinya rumah, kawasan. Salem artinya sama dengan salam. Jadi kawasan damai, rumah damai. Yang mendirikan siapa? Raja damai. Di situ ada apa? Ada rumah suci Allah Subhanahu wa taala. Ini sebanding, ekuivalen dengan yang ada di Mekah. Di Mekah ada rumah suci. Ya, yang mendirikan siapa? Ibrahim. Siapa itu Ibrahim? Nenek moyangnya dari Sulaiman. Sulaiman itu dari keturunan Yehuda. Yehuda salah satu di antara 12 keturunan dari Nabi Yakub. Yakub keturunan Ishak. Ishak keturunan Ibrahim. Sementara di Mekah yang mendirikan siapa? Ibrahim. Kalau begitu, siapa yang junior, siapa yang senior? Ibrahim. Makanya kiblat diarahkan ke Mekah. Untuk apa? Untuk semua bangsa. Ada yang lebih senior. Itu hikmahnya sebetulnya. Jadi bukan kebetulan, pokoknya dipindah. Enggak, ada alasannya. Karena Islam risalah terakhir ini untuk semua bangsa, bukan hanya khusus untuk Bani Israel. Di surah ini juga disebutkan Bani Israel, tapi melakukan kerusakan berapa kali? Marrotain, 2 kali kerusakan. Sehingga Masjidil Aqsa itu dihancurkan 2 kali. Oleh siapa? Oleh bangsa-bangsa lain. Apa? Sebagai peringatan bagi mereka. Maka saudara-saudara, peristiwa Isra Mi'raj itu bukan sekedar cerita masa lampau, tapi ada maksud. Maksudnya apa? Supaya kita ini bisa mencontoh. Mencontoh siapa? 2 orang ini. 2 orang ini siapa? 1 Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya. 2 Khataman Nabiyyin, sebagai utusan terakhir. Risalahnya untuk semua. Karakter 2 orang ini unik. Unik. Tadi sudah saya singgung, meskipun sekilas. Kenapa Ibrahim itu kayak begitu? Dipercaya membangun rumah suci. Orang yang dipercaya membangun rumah suci itu tidak sembarangan, langsung taken for granted, tanpa alasan. Tidak mungkin. Saya sederhanakan begini. Apa sih alasan yang menyebabkan Allah perintahkan Ibrahim itu untuk membangun rumah suci? Apa alasannya? Allah sudah percaya kepada dia atau belum? Sudah ada trust atau belum? Iya, sudah ada trust. Trustnya itu melalui apa? Ujian-ujian yang dia terima. Ujian yang paling puncak yang diterima oleh Ibrahim itu apa?
Menyembelih putranya, ya kan? Sebelum menyembelih putranya, ada nggak ujian yang dia terima? Salah satunya apa? Dihukum bakar. Bandingkan ya, dihukum bakar dengan disuruh menyembelih putranya. Ini ujian yang sejajar atau ujian yang bertingkat? Bertingkat. Kalau ujian yang diterima Ibrahim saat dia dihukum mati oleh Raja Namrud, karena itu ujian mengenai dirinya sendiri. Dia lebih mencintai dirinya sendiri atau mencintai sang pemilik nyawanya. Dihadapkan pada dua pilihan. Ibrahim dihadapkan pada pilihan itu. Masih mencintai dirinya, mencintai nyawanya, atau mencintai sang pemilik nyawa. Kira-kira Ibrahim bisa salah pilih enggak? Bisa. Cuma pilihan Ibrahim sudah tepat. Dia lebih mencintai sang pemilik nyawa sehingga dia tidak kehilangan nyawanya. Seandainya dia lebih mencintai nyawanya, dia akan kehilangan harapan dari sang pemilik nyawa. Pilihan itu harus tepat. Jangan sampai keliru. Maka disitulah Allah selalu bersama dia. Saat itu lulus, baru naik tingkat lagi. Yang diuji apa? Melalui putranya. Diuji. Tidak semua orang bisa itu. Tapi di situ ada semacam kisah yang bisa jadi berulang. Bisa berulang, tapi dalam bentuk yang lain. Kita waktu masih muda, sekarang sudah senior semua ini kan. Kita waktu masih muda mencari harta kita kita kumpulkan, itu dicintai nggak harta yang kita kumpulkan tuh? Apalagi gaji pertama dari keringat kita. Kira-kira ekspresi kita bagaimana? Luar biasa itu. Ini hasil keringat saya sendiri. Luar biasa itu. Gembira yang meluap-luap. Itu dicintai. Tetapi ketika sudah punya pasangan hidup, cinta kita kepada harta dengan cinta kita kepada pasangan hidup, mana yang lebih besar? Pasangan hidup. Jawaban kita pasti serentak. Cinta kita lebih kepada pasangan hidup dibanding harta yang kita punya. Salah satu contohnya, kalau seandainya sakit, harta kita harus keluar, kita pertahankan harta itu atau kita keluarkan hartanya demi kesembuhan pasangan hidup kita? Dikeluarkan. Artinya apa? Harta tidak seberapa cinta kita dibanding pasangan hidup. Tapi kalau sudah punya keturunan, punya anak, bagaimana cinta kita? Kembali ke anak, bukan kepada pasangan hidup. Tapi kalau anak kita sudah punya anak, berarti kita sudah punya cucu. Cinta kita kemana? Ini yang jawab satu orang atau serempak? Serempak. Saya pun bisa merasakan itu. Orang tua saya saja cinta kepada saya dengan anak saya lebih cinta anak saya kok. Iya, saya merasakan itu. Dan panjenengan juga punya pengalaman yang sama. Artinya apa? Ada klasifikasi cinta itu. Dan ketika Ibrahim dihadapkan pada cinta itu, dia terima dengan tangan terbuka ujian itu. Serahkan anakmu yang satu-satunya itu. Dia dihadapkan pada pilihan, cintamu kepada putramu atau cintamu kepada aku selama-lamanya. Ibrahim pilih yang tepat. Ini yang harus kita teladani. Jadi Ibrahim itu sudah ada trust. Melalui apa? Fit and proper test dari Tuhan sendiri. Kita pun juga sama. Kita harus ada yang namanya standar fit and proper test itu. Kalau tidak memenuhi itu, ya susah. Maka contoh Nabi Ibrahim itu penting. Nabi Muhammad SAW itu fotokopinya. Fotokopi siapa? Nabi Ibrahim ini. Makanya dia didoakan oleh Ibrahim mengajukan 4 proposal. Nabi Ibrahim itu mengajukan proposal. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Itu surah Al-Baqarah ayat 129. 4 proposal yang diajukan Ibrahim alaihissalam diluluskan atau ditolak? Diluluskan. Itu buahnya luar biasa itu. Maka saudara-saudara, contohlah 2 akhlak orang ini yang itu menjadi mercusuar nur cahaya Allah di muka bumi ini. Dan sampai sekarang kedua orang ini namanya selalu abadi ila yaumil qiyamah. Kita pun melestarikan itu. Kita baca apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Kita yang bukan kita, apakah menyebut nama Ibrahim? Iya. Siapa? Kaum Nasrani. Siapa lagi? Kaum Yahudi. Siapa lagi? Kaum Hindu. Orang Hindu mengenal nama ini. Cuma bedanya, ini sebagai penutup, kita menyebutnya Ibrahim, Ibrahim. Nasrani dan Yahudi menyebutnya Abram dan Abraham. Hindu menyebutnya Abiram. Dari sini kelihatan Abiram, Abram, Abraham, Ibrahim, Ibrahim. Saya ulangi lagi. Hindu menyebut Abiram, Yahudi menyebut Abram dan Abraham. Kita menyebutnya Ibrahim dan Ibrahim. Dari sini saya punya keyakinan penuh, sumber agama pada asalnya hanya Dia yang Maha Satu. Cuma Allah memberikan pewahyuan itu dalam bahasa kaumnya masing-masing sesuai dengan Quran ketika berkata bilisani qaumi. Islam datang untuk membenarkan apa yang benar, mengoreksi apa yang sudah menyimpang. Itulah Islam kita ini. Jadi sekali lagi, kita menjadi manusia sempurna karena kita mengikuti manusia sempurna lebih awal. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kita dijamin tidak masuk surga? Dijamin. Kalau kita masuk surga di bagian akhir atau di bagian awal? Jawabannya di bagian awal. Sebelum umat-umat Nabi lain masuk ke surga, kita lebih dulu masuk ke surga. Apa istimewanya kita? Karena kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana supaya kita ini bisa mensyukuri itu? Harus bisa mengikuti teladan Nabi SAW, supaya kita serupa, mirip dengan Nabi SAW. Meskipun kita bukan Nabi, tapi kita bisa berjalan di jalan kenabian. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang semakin baik, negara kita menjadi negara yang lebih baik, diberikan pemimpin yang lebih baik. Semoga Allah memberikan sesuatu yang mulia bagi kemuliaan Islam ini. Baik, ada yang mau tanya? Memang di antara para ulama itu memberikan istilah. Ada istilah agama samawi, ada ardi. Kalau ardi itu bumi, kalau samawi itu langit. Ini 2 istilah. Yang satu langit, yang satu bumi. Ringkasnya kalau langit itu ya turun dari langit. Agama turun dari langit. Kalau bumi maksudnya gimana? Diciptakan oleh manusia. Ya, itu ya definisi sederhana. Kemudian kalau kita baca melalui Al-Quranul Karim, ayat dalam Al-Quranul Karim, surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu ayatnya berbunyi begini: wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlih
Dan dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia jadikan malam sebagai istirahat kalian, dan Dia jadikan siang hari sebagai sarana mencari rizkinya Allah. Ini ayat Quran. Ayat Quran. Ayat Quran ini kalau kita baca, kita bandingkan, termaktub di dalam kitab yang namanya kitab Manawa Dharma Sastra. Kitab Manawa Dharma Sastra itu apa? Kitab yang diterima oleh Manu. Manu itu siapa? Kalau kita tanya sama orang-orang di Bali atau orang-orang di India, maksudnya kitab suci yang diterima oleh Manu. Manu itu orang suci yang dipilih Tuhan untuk membuat bahtera besar. Barang siapa yang naik ke bahtera besar, mereka akan selamat. Yang tidak naik ke bahtera besar Manu, mereka akan tenggelam. Kira-kira kalau kita mendengar penjelasan seperti itu, pikiran kita kemana? Jadi kalau dalam Islam disebut Nuh, Quran. Orang Yahudi menyebutnya Noah, orang Hindu menyebutnya Manu. Di dalam kitab Manawa Dharma Sastra yang diterima oleh Manu, ada ayat suci yang disucikan oleh mereka, ya, bukan kita, ya, mereka. Ayat suci yang disucikan mereka itu bunyinya bagaimana? Bukan bahasa Arab, tapi bahasa Sanskerta. Bunyinya apa? Ratri swapnaya butanam restayai karyama namaha. Ratri swapnaya butanam, kami jadikan buta sebagai istirahat kalian. Buta itu artinya gelap. Kami jadikan buta sebagai istirahat kalian. Restayai karyama namaha, kami jadikan siang hari untuk berkarya bagi makhluk hidup. Kira-kira kalau begini, pikiran kita bagaimana? Apa perlu saya harus jawab? Ini mana yang ardi, mana yang samawi? Ini baru satu contoh. Masih kasih contoh yang lain. Quran menyebut malakaini bibabila haruta wa marut. Ada dua malaikat di negeri Babel. Namanya siapa? Haruta, Maruta. Harut wa Marut. Ini Quran atau bukan? Quran. Kalau kita baca kitab yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, tulisannya, kitabnya disebut Al-Itqan fi Ulumil Quran, maka di situ ada penjelasan bahwa Marut ataupun Harut itu bukan asli bahasa Arab. Dia sebutkan dalam teks beliau disebut dengan bahasa Parsi. Kenapa disebut bahasa Parsi? Ini menarik. Karena bahasa Parsi itu satu keluarga dengan bahasa Sanskrit, Sanskerta. Contoh, kalau dalam bahasa Sanskerta atau Sanskrit disebutnya dengan istilah pitar. Bahasa Parsi father. Bahasa Inggris jadi father. Bahasa Jerman jadi vater. Baru tahu ya? Ini bahasa Sanskrit, satu induk dengan bahasa Parsi. Dan memang betul, istilah Harut wa Marut ada dalam bahasa Parsi, ada juga dalam bahasa Sanskrit. Dan itu termaktub di mana? Di dalam satu kitab yang namanya Rigveda. Kitab agama apa? Kitab agama Hindu. Tapi tidak disebut malak, tidak disebut malaikat, tapi disebut Dev Haruta, Dev Maruta. Dewa Harut, Dewa Marut. Orang Arab tidak menyebut Dev, tapi menyebut ilah. Makanya orang Arab sebelum Islam, sebelum risalah Nabi, orang Arab itu menjadikan malaikat itu sebagai sarana peribadatan, tidak? Iya. Ini kalau kita berpikir, merenung sebentar, kenapa ya kok ada kesamaan-kesamaan ini? Apakah itu dari sumber yang satu awalnya, atau memang dari sumber yang berbeda? Kalau memang ada penyimpangan, ya
kemudian menjadi alasan, itu pasti sumbernya berbeda. Sedangkan Nasrani, Yahudi, itu sumbernya berbeda atau sama dengan kita? Sama. Tapi kenapa ada perbedaan? Berarti ada sesuatu di sini. Pasti, dan memang pasti. Kalau kita baca kitab Al-Asnam, tulisan dari Al-Kalbi, dan ini kitab yang paling awal bicara mengenai masalah berhala, kitab Al-Asnam, tulisan Al-Kalbi itu. Di situ disebutkan, dan kita pun tahu, ketika Adam itu turun ke muka bumi, dia berada di mana? Diturunkan di mana? Di India. Sedangkan istrinya di mana? Di Jeddah. Di mana itu Jeddah? Saudi Arabia. Jadi tidak ada kesimpulan lain bahwa semua ini sumbernya itu sebenarnya satu. Hanya saja Islam datang paling akhir untuk mengembalikan pada real yang lurus tadi. Jadi kalau sama, ya wajar. Pertanyaannya kan begini, pernah nggak Nabi Muhammad SAW traveling sampai ke India? Nggak pernah kan? Atau ada nggak informasi orang-orang India traveling sampai ke Mekah? Ada nggak? Nggak pernah. Itu semakin membuktikan bahwa itu sumbernya itu sama, sumbernya. Cuma kemudian Islam datang, itu tadi tujuannya apa? Musaddiq. Benar katakan benar, menyimpang diluruskan. Itu aja. Masih banyak itu. Quran tuh jangankan berhubungan dengan India, dengan Cina pun ada. Saya bisa buktikan kitab sushi, tahu sushi? Bukan sushi yang dimakan ya. Sushi, kitab agama Konghucu yang ada kelenteng-kelenteng itu kitab sucinya namanya sushi. Kitab sushi itu kalau dibaca, didampingkan dengan Quran, banyak kemiripannya. Banyak kemiripannya. Kalau Quran dibandingkan dengan Taurat, ada kemiripannya. Quran dibandingkan dengan kitab Zoroaster, ada kemiripannya. Quran dibandingkan dengan kitab Dhamma pada Buddha, ada kemiripannya. Loh, kok bisa begitu Quran tuh? Kalau dikatakan Al-Quran menjiplak, bagaimana mungkin menjiplak? Bahasanya aja berbeda. Memang Nabi pernah belajar bahasa Sanskerta? Memang pernah Nabi belajar bahasa Pali, bahasa orang-orang Buddhis? Tapi kenapa bisa begitu? Karena memang Nabi SAW ini sejak awal beliau sudah dikenal dalam kitab-kitab sebelumnya, dan dia hadir untuk menyapa semua, bukan menyapa hanya sebagian. Itulah sebabnya Islam datang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, itu ujung-ujungnya ke situ. Dahsyat enggak Quran tuh? Oh, dahsyat. Jadi ibaratnya membaca Al-Quran itu sama dengan membaca semua kitab suci. Luar biasa itu Quran. Kok bisa disimpulkan begitu? Karena saya mengalaminya. Kecuali kalau tidak mengalaminya, nggak bisa ngomong begini saya. Karena pernah mengalaminya, bisa tahu. Oh iya, inilah bedanya Quran dengan yang lain. Bedanya. Mudah-mudahan panjenengan semakin tidak bingung, tapi semakin mantap. Ternyata Islam itu begitu luar biasa. Luar biasa. Oke, begitu ya. Mengenai kisah malaikat Harut dan Marut, selama ini saya cuma mendengar dari kisah-kisah Israelia. Tapi tadi Profesor mengatakan kayaknya banyak sumbernya. Sebenarnya kisah-kisah tadi bisa diketahui dari sumber-sumber yang mana saja, atau suara. Dalam kitabnya orang Yahudi ada nggak istilah Pardesh? Ada. Dalam tradisi Hindu ada istilah kota Pradesh, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, sampai sekarang. Apa arti Pradesh? Surga. Kok bisa begitu? Saya pun bingung menjawabnya. Karena memang begitu faktanya. Di dalam tradisi India ada istilah Pradesh.
tradisi Yahudi ada istilah Pardesh. Quran menyebut Firdaus. Arti harfiahnya sama, surga. Makanya dulu, kenapa para wali Songo dulu itu mengislamkan Jawa yang waktu itu belum muslim itu begitu mudah. Kenapa? Karena pendekatan seperti ini tidak menyinggung orang, tidak mengkafir-kafirkan orang, tetapi dengan pendekatan ini semakin orang itu diterima, tapi semakin dilengkapi, tidak terbuang, tapi dilengkapi pengetahuannya. Mungkin panjenengan dan saya sendiri baru sadar sekarang, ternyata dakwah itu tidak bisa frontal kan, tapi dengan cara apa? Bertahap. Dan tahapan ini bukan tahapan semakin turun, tapi semakin naik levelnya. Makanya salah satu contohnya ini, sampean punya putra, punya anak, punya cucu, dimasukkan ke pesantren, ada nggak? Ada. Kenapa kok disebut pesantren? Kenapa? Dari kata santri. Saya tanya sekarang, santri itu aslinya dari bahasa Arab atau bukan? Bukan. Dari bahasa apa? Jawa. Bukan. Dari bahasa Sanskerta, bahasa Hindu. Dari kata santri, itu bahasa Tamil. Artinya orang yang belajar kitab suci Weda, itu santri. Kalau dalam bahasa Tamil. Kalau dalam bahasa Sanskrit bukan disebut santri, tapi disebut sastri. Bahasa Sanskritnya sastri, bahasa Tamilnya santri, orang yang belajar kitab suci Weda. Kitab suci Wedanya sendiri disebut sastra. Makanya di situ disebut Manawa Dharma Sastra, kitab suci yang diterima oleh Manu. Kemudian kalau sudah ada penjelasan begini, berarti ini dari bahasa orang kafir, jadi nggak boleh pakai kata pesantren lagi. Kira-kira ada nggak yang punya pikiran gitu? Mana orangnya? Kata surya juga begitu, matahari, kita nggak pakai lagi. Kata bakti, kata guru, kata siswa, sisya, mahasiswa, kita buang semua. Bahasa itu netral. Bahasa itu netral. Hanya karena kekurangan literasi, sehingga kita ini terlalu mudah untuk apa? Dulu pernah saya bahas itu, karena ada orang yang berkata begini, jangan lagi memberi nama Wisnu lagi. Kalau ada punya nama Wisnu, buang itu nama, karena itu adalah Hindu. Jangan lagi pakai istilah Pertiwi, karena itu adalah istilah non-muslim, karena itu adalah istilah yang tidak islami. Ada dulu, saya bantah, saya tulis di Republika waktu itu. Bantahan saya ringkas saja begini, kalau kita dilarang pakai istilah Pertiwi dengan alasan ini dari bahasa non-muslim, saya tinggal sodorkan saja, kenapa Saudi Arabia menerjemahkan Quran dalam bahasa Hindi, tulisan Hindi, ya, tulisan India. Di situ kalau menyebut bumi dengan istilah Prithvi, berarti yang salah itu ulama Saudi atau yang komentar tadi? Saya kebetulan di rumah itu punya Al-Quran dalam bahasa Hindi, bahasanya orang-orang Hindu. Saya juga punya Quran bahasa Cina, bahasa sucinya orang-orang Cina. Apakah itu salah? Oh, salah ini Ustadz. Yang menerbitkan Saudi Arabia. Terus Saudi Arabia yang salah atau ente yang salah? Tinggal dikembalikan saja. Jadi agama itu kompleks, tergantung kearifan kita dalam menyikapi. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua ya. Saya kira demikian. Saya mohon maaf kalau terlalu panjang. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.